Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam sehat buat kita semua. Sebelum melakukan kegiatan kita di pagi ini, terlebih dahulu kita mendengar renungan. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami bisa mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami bisa mendengar dengan sesuai dengan Kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nats kita di pagi hari ini yang terambil dari 1 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Gini firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ini bisa kita bagi 3. Yang satu, nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Yang kedua, dari hati nurani yang murni. Yang ketiga, dari iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengajak kita untuk saling mengasihi sama kita, tapi yang timbul dari hati yang suci. Karena zaman sekarang banyak orang yang munafik, dia mengasihi orang karena ada maunya atau kepentingannya. Padahal kasih yang dari Tuhan tidak ada pilih kasih, siapapun sama di mata Tuhan. Kalau orang baik, teman, saudara, udah pasti kewajiban kita sebagai orang Kristen. Yang susah mengasihi musuh kita bukan? Firman Tuhan kita di pagi ini mengajak kita mengasihi orang yang timbul dari hati yang suci. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, menolong orang rajin ke gereja, mengikuti segala kegiatan yang ada di gereja. Kita merasa udah cukup. Apa udah cukup jadi anak Tuhan? Jawabannya belum tentu. Kita introspeksi diri kita, semua yang kita lakukan dengan kasih karunia dari Tuhan, karena kasih itu murah hati yang tak punya syarat apapun. Kita baca dari 1 Petrus 1 ayatnya yang 22. Begini firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi segenap hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari hati nurani yang murni. Saya pernah dengar ada satu toko, ada dibuat 3N. Yang satu nurani,
naluri, nalar. Inilah pemberian Tuhan kepada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan memberi kelebihan buat kita manusia, yaitu adalah nurani. Sering kita dalam kehidupan ini melawan hati nurani. Padahal maaf, kalau kita tidak punya hati nurani, berarti kita sama yang di Ragunan sana. Firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan lupa kita kepada Tuhan. Kita pakailah hati nurani yang dari Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih Kristus, dari iman yang tulus ikhlas. Iman tanpa berbuat adalah sia-sia, seperti kata firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Kau masih tetap bersama kami Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau perintahkan kami Tuhan untuk saling mengasihi sesama kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang turun kepada kami Tuhan, biar apa yang Kau mendengar di pagi hari ini Tuhan bisa kami lakukan di keluarga kami, di lingkungan kami, maupun di pekerjaan kami, di setiap aktivitas kami Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.